Anda kembali pemirsa, kita di segmen Create Up, di mana dunia dan era memang selalu bergerak maju, sehingga permintaan konsumen juga terus meningkat dan tidak terkecuali pada dunia fashion. Ya, namun sayangnya belum banyak masyarakat yang sadar akan limbah yang dihasilkan saat mengkonsumsi barang fashion. Dunia dan era selalu bergerak maju. Permintaan konsumen juga terus meningkat tak terkecuali pada dunia fashion. Namun tak banyak masyarakat yang sadar akan limbah yang dihasilkan saat mengkonsumsi barang fashion. Pada akhirnya kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab di semua industri, terutama di dunia mode. Ada banyak cara untuk menyelamatkan bumi seperti menghemat energi yang tak terbarukan, mengurangi penggunaan listrik tak perlu, dan sebagainya. Di dunia fashion pun terdapat beberapa cara untuk tetap bergaya sambil sadar akan lingkungan, atau lebih dikenal dengan fashion berkelanjutan. Istilah fashion berkelanjutan mengacu pada pakaian yang telah dirancang, diproduksi, dan didistribusi dengan cara yang ramah lingkungan. Pakaian berkelanjutan berarti produk yang berasal dari sumber daya ramah lingkungan dan bahan daur ulang. Tanpa disadari, industri fashion adalah salah satu kontributor terbesar polusi global. Bicara mengenai fashion, kita juga akan bicara mengenai tren. Tren fashion adalah produk yang dirancang untuk dijual secara cepat, mudah, dan murah, sehingga membuat pembeli berpikir bahwa barang-barang tersebut mungkin hanya bersifat sementara, bahkan bisa dibuang. Tidak hanya menghabiskan uang, gaya hidup yang boros tersebut dapat merugikan sumber daya alam dan menyebabkan limbah pabrik serta produksi yang lebih banyak jika permintaan di pasar terus meningkat. Lalu bagaimana perusahaan rintisan berbasis sandang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran mengenai keberlanjutan lingkungan di pasar fashion? Simak ulasan selengkapnya hanya di Create Up. Nah, ini sangat menarik, Pras, bagaimana limbah fashion itu juga ternyata cukup banyak dari segi kain gitu ya, Betul. cuttingan dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan brand fashion lokal dengan konsep zero waste atau minim limbah atau bahkan tidak meninggalkan limbah kain, yaitu Ibu Rina Subianto selaku founder dari SRS The Label. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rina. Pagi Mas Pras, Mbak. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini ya. Baik, ini menarik Bu Rina kalau kita cermati begitu, brand fashion lokal begitu yang sudah peduli terhadap lingkungan, bisa dikatakan zero waste begitu, minim dari limbah. Ini kenapa menjadi salah satu pilihan? Kok bisa juga tidak ada limbah yang dihasilkan, Bu Rina? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Jadi awalnya di tahun 2019, RS The Label adalah brand fashion pada umumnya ya, dan belum aware tentang masalah sosial lingkungan. Tetapi seiring berjalannya waktu, limbah kain dari produksi ini semakin menumpuk, terbuang sia-sia, dan ternyata limbah kain ini sangat merusak ekosistem lingkungan. Karena dari bisa terurai dalam jangka waktu 25-30 tahun. Maka dari itulah saya mencari solusi bagaimana ya saya tetap bisa menjalani bisnis ini tapi tidak merusak ekosistem lingkungan. Dan saya menemukan zero waste fashion ini yang bisa diaplikasikan kepada bisnis saya. Pastinya sebelum melakukan produksi, disertai riset dan eksperimen pada bola baju, sehingga tidak meninggalkan limbah sedikit pun. Oke, jadi sebenarnya zero waste-nya itu baru 2019, tetapi berdirinya sendiri RS The Label ini kapan? Berdirinya 2019 awal. Jadi 2019 awal masih brand fashion pada umumnya ya. Kemudian sadarnya itu di pertengahan 2019. Oh, pertengahan 2019. Kenapa nih di pertengahan 2019 Ibu Rina melihat kok kayaknya kita harusnya zero waste? Ada dari ide mana? Apa yang membuat Anda tergerak untuk ya udah kita harus zero waste? Ya, jadi saya sempat riset ya, seperti apakah limbah kain ini berdampak buruk tidak bagi ekosistem lingkungan. Ternyata hasilnya sangat mencengangkan ya, dan saya merupakan penyumbang polusi terbesar nomor 2. Oke, tapi kalau kita lihat dengan pangsa pasar yang terbentuk saat ini untuk produk fashion dari RS The Label sendiri, apakah dominasinya pasar dalam negeri atau sudah ada yang diekspor? Kabarnya bahkan sampai ke Singapura ini. Ya, untuk saat ini memang sudah melakukan distribusi produknya ke salah satu distrik di Singapura ya, melalui B2B. Dan pastinya RS The Label ingin memperluas market ke negara-negara lain.
Oke, berarti memang sudah merambah juga sampai ke salah satu distrik di Singapura ya? Ya, benar, Mbak. Oke, kalau cara Anda menjalani passion tetapi beriringan dengan compassion ini kan tadi sudah dijelaskan. Nah, sejauh mana ide Anda ini diterima oleh masyarakat? Berarti kan ada limbah kain yang sebenarnya diproses ulang untuk tetap bisa menjadi produk fashion yang cantik gitu. Oke, oke. Jadi ini Mbak, sebelum melakukan produksi ya, kita harus melakukan riset dulu. Mencari pola kain yang pola jahitnya yang sesuai, apakah ini bisa diterapkan dengan zero waste. Jadi tidak menimbulkan bisa sama sekali. Untuk cuttingannya ya Pak, cuttingannya zero waste itu sendiri Pak. Itu dia. Perlu Jika pun ada ya, saya lanjutkan dulu. Jika ada pun sisa dari limbah kain tersebut, biasanya digunakan untuk ornamen pada motif pakaian. Oke. Halo? Lantas kalau ngomongin soal inovasi nih, Ibu Rina, berarti ada riset dulu kah atau gimana? Ya, tetap harus riset Mbak. Oke. Jadi riset, kemudian kita aplikasi digambar dulu, diukur, pola ini sesuai nggak untuk zero waste. Jadi kalau untuk tidak sesuai dengan zero waste, biasanya kita langsung skip ya Mbak. Oke, Kita berarti memang sangat cermat sekali perhitungannya ya pada saat kita ingin memproduksi satu jenis produk fashion sendiri ya dari RS The Label sendiri. Tapi ya, kalau kita lihat dari bahannya sendiri bagaimana? Apakah tetap memilih yang juga bahan yang ramah lingkungan misalnya? ya. Kebetulan saat ini RS Label memang memilih dan sangat kolektif ya dalam bahannya, dan menggunakan material katun rayon dan linen dan turunannya itu merupakan sudah tersertifikasi ramah lingkungan. Itu dia, menarik tadi sempat dijelaskan tapi ingin diperdalam lagi begitu bicara mengenai bahan bakunya sendiri. Apakah memang dari produk awal begitu bahan baku sampai dengan proses akhir produksi pun memang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ini, Bu Rina? Ya, jadi RS The Label memang menggunakan material yang bersertifikasi ramah lingkungan seperti rayon, linen, dan turunannya. Karena material tersebut ketika dicuci tidak menimbulkan serat mikro yang menambah sampah plastik. Oke. Berarti tapi bahan-bahan ini pure dibuat atau didapat di dalam negeri atau diimpor? Sejauh ini sudah ada beberapa supplier tetap ya yang menyediakan materialnya dengan kualitas original. Oke. Jadi sudah terjamin. Baik. Nah, kabarnya ini sedang menyiapkan konsep klasik monokrom bergaya fashion street yang produknya akan di-launching pada Juli ini, benar? Persiapannya sejauh mana dan perkembangannya gimana nih? Kebetulan sudah launching, bisa dicek di Instagram saya. Bisa dicek di Instagram RS The Label. Jadi mengambil tema street fashion ya. Model basicnya tetap kimono dengan warna monokrom. Jadi meskipun street fashion masih terlihat glam dan klasik, bisa digunakan untuk acara formal maupun non formal. Oke. Kalau kita lihat tanggal berapa iya. nih? Kalau perempuan tuh suka penasaran pas launchingnya tuh kalau ngomongin fashion tuh tepatnya kira-kira kapan, Mbak Rina? Dan tanggal 1 Juli kemarin. Oh, udah ya. Oke. Dan sejauh ini kita lihat bagaimana dengan respon dari masyarakat fashion di tanah air begitu terkait dengan produk ini. Karena kan bicara mengenai keberlanjutan, bisnis keberlanjutan seperti ini adalah memang menjadi momen yang tepat saat ini nih kalau kita lihat Mbak Rina. Ya, jadi dilihat dari respon penjualannya cukup besar ya, mulai dari remaja hingga dewasa. Tidak hanya perempuan, tetapi ada beberapa konsumen laki-laki yang menggunakan produk RS Label ini. Jadi melihat dari penjualannya, masyarakat mulai aware ya soal masalah sosial lingkungan meskipun belum semuanya. Oke, berarti bisa sebenarnya untuk perempuan dan juga ada produk untuk khusus pria ya? Ya. Ya, bicara mengenai harga ini menarik juga kalau kita lihat apakah dengan produk tadi yang memang berbahan baku ramah lingkungan harganya mungkin berbeda dibandingkan dengan produk-produk konvensional lainnya. Untuk harga sendiri cukup affordable ya. Jadi menyesuaikan ini ya
kantong lah ya dari Ya, kebanyakan menyelesaikan target pasar saya. marketnya ini lebih kemana? Ke remaja, dewasa, remaja Oke. di usia 18 sampai dewasa di usia 55 Baik, tahun. itu saya banget kalau Pras sudah jauh dari usia-usia itu ya. Oke. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat bicara mengenai tantangan, kita tahu industri fashion kan tidak sedikit begitu, tingkat persaingannya juga cukup ketat. Apalagi sekarang sudah mulai masuk banyak yang produk-produk ramah lingkungan seperti saat ini. Bagaimana dengan tingkat persaingan sendiri untuk usahanya? Ini sebenarnya tantangannya besar sekali ya, karena memang masih banyak orang yang belum aware tentang masalah sosial lingkungan ini. Dan masyarakat masih mengikuti tren fast fashion, bahkan yang terbaru ada ultra fashion yang tiap hari mengeluarkan model terbaru. Jadi bisa dibayangkan ya berapa banyak lagi limbah kain yang terbuang. Maka RS membutuhkan effort yang lebih seperti memberikan konten edukasi, kolaborasi dengan aktivis lingkungan Oke. yang semuanya diupayakan agar misi ini bisa tercapai. Baik, berarti ngomongin soal kesadaran masyarakat ini adalah salah satu tantangan terbesar karena limbah plastik pun terkadang masih banyak yang abai, apalagi ini soal kain gitu ya. Ya. Jadi next level lagi nih kalau ngomongin soal peduli lingkungan. Oke, lantas gimana strategi dari RS The Label selain dengan meluncurkan produk-produk yang ramah lingkungan untuk bisa mengedukasi masyarakat agar bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan mengurangi limbah kain ini. Benarkah dengan cara mungkin kampanye melibatkan influencer mungkin? Ya, benar. Untuk saya memang membuat konten edukasi ya tentang dampak limbah kain, kemudian memberikan tips gaya hidup yang slow fashion, dan semua akan diposting melalui sosial media, berkolaborasi dengan para aktivis lingkungan pastinya maupun influencer yang peduli tentang lingkungan. Oke, terakhir Mbak Rina, bagaimana optimisme Anda melihat usaha ini akan lebih banyak diterima lagi untuk masyarakat fashion di tanah air dan juga tadi bisa go global? Baik, untuk saat ini memang belum terlalu aware ya masyarakat, tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan sadar akan krisis iklim, maka brand ini akan menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, dan juga tips untuk UMKM lainnya yang ada di luar sana, mungkin dari segi modal dan sebagainya apa nih ala RS The Label? Untuk tipsnya terus belajar, berinovasi, peka akan teknologi, terus membuka peluang di era digital menuju UMKM global. Kalau untuk modal? Untuk modalnya, kalau bisa tidak melakukan pinjaman ya, untuk memulai bisnis tidak melakukan pinjaman, usahakan menggunakan modal sendiri atau investasi yang ada. Karena kita tidak tahu ya cash flow-nya bagaimana. Maksimalkan budget atau modal yang dimiliki di awal gitu ya, jangan ngutang dulu gitu ya, tips dari Rina. Oke. Baik, Mbak Rini Subianto, founder RS The Label. Sukses terus untuk usahanya dan makin go internasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mbak Rini. Selamat pagi. Selamat pagi. Seru ya ketika ada sebuah bisnis tapi juga sangat peduli dengan lingkungan sekitar, Pras, ya. Itu dia yang harus memang terus digelorakan tentunya untuk masyarakat Indonesia, bahwa kita harus semakin sering dan semakin peduli terhadap lingkungan, terutama terhadap limbah-limbah yang memang tidak perlu gitu. Kalau memang tidak ada, kenapa harus ada begitu limbah di Indonesia? Betul sekali, Pras. Saya sekali ngomongin ada dan tiada, waktu kita juga sudah tidak ada nih. Sudah 90 menit kami menemani Anda pemirsa dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Ya, dan saya Prista Sampudatu pamit undur diri and see you in the morning.